Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kurnia Garden. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menanam bibit anggur ya, bibit anggur di tambu lampot. Nih bibit anggurnya, bisa di zoom, ini dari bibit anggur akademik. Walaupun masih kecil, rustok kecil, tapi kita berusaha menanam agar cepat tumbuh besar dan subur ya teman-teman. Baik ya, langkah-langkah yang dibutuhkan kali ini ada tambu lampot, satu tambu lampot ya, ini tambu lampot ukuran 50. Saya memang mencoba di ukuran yang kecil bisa tumbuh subur atau tidak, nanti buat percobaan sekaligus pembuktian buat teman-teman ya. Nah, yang kedua kali ini ada tanah yang sudah saya campur ya. Pencampuran tanah yang kemarin saya mereview dan membagikan cara mencampurkan tanahnya. Nah, sekarang langkah pertama adalah ini ya, tambu lampot ini kita taruh dulu ya. Setelah tambu lampot kita taruh, kita membutuhkan juga styrofoam ya teman-teman. Nih styrofoam seperti ini. Styrofoam kita potongin kecil-kecil, taruh seperti ini ya, bisa di zoomin ke sini. Nah, fungsinya kenapa styrofoam? Untuk membantu supaya tanah itu tidak langsung keluar dari lubang-lubang ini ya. Jadi kalau tanah itu keluar dari lubang ini kan menutupi. Nah, fungsi dari styrofoam ini untuk membuat rongga-rongga supaya air itu mengalir bisa cepat ya, apalagi seperti ini di musim hujan. Teman-teman juga bisa lihat cuaca sangat mendung sekali ya, dan berbahaya atau bagi momok para pengangguran ya musim hujan kali ini. Pokoknya kita mau kita banyakin juga nggak apa-apa, satu yang penting pada intinya itu nggak ini ya, apa namanya, airnya itu bisa meresap turun ya, nggak tersendat sama tanah yang akan kita masukkan ya. Kita potong-potong, kalau kalian merasa nggak bisa motongnya pakai tangan ya pakai pisau, dipotong kotak-kotak boleh, terserah kalian mau dipotong seperti apa. Kalau saya biasa ya pakai tangan saja karena sudah terbiasa ya. Saya rasa cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Udah, ini habisan di tangan saya aja. Nah, saya makanya styrofoam. Kalau teman-teman nggak ada styrofoam bisa pakai batu bata atau genteng ya, tapi di seperti ini potongin kecil-kecil. Langkah selanjutnya itu adalah kita memasukkan tanahnya ya. Memasukkan tanahnya seperti ini, saya dari sini supaya teman-teman bisa melihatnya ya. Masukkan tanah seperti ini. Mungkin ada sedikit yang tidak kecampur, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman supaya bagus. Nah, setelah serasa seperempat atau hampir setengah ya, kita sudahi dulu. Ini jangan dipadat atau jangan di apa-apain terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu nih bibit ini yang akan kita tanam di sini ya. Ini nggak saya siram sama sekali, udah 2 hari, jadi kering banget, mempur banget ya seperti ini. Jadi kita membutuhkan cutter ya teman-teman untuk mencobeknya. Kalau misalnya ini padat, kita bisa cara menuangnya seperti ini ya, dibalik aja seperti ini. Tapi kalau ini kan nggak memungkinkan, jadi kita pakai cutter ya. Ini tulisannya doang Taldon, tapi sebenarnya ini akademik. Seperti ini caranya teman-teman, sobek muter dulu ya, disobek muter supaya tidak mengganggu akarnya ya. Kita puterin seperti ini. Setelah sobek muter seperti ini ya, dikira-kira pokoknya sisain satu bidang supaya kita nariknya nanti gampang ya. Ini perlu hati-hati teman-teman, cutternya harus yang tajam ya. Nah, lalu kita sobek di sini teman-teman, sobek saja menggunakan tangan, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan akarnya sudah subur ya, sudah banyak akarnya.
Ya, kita taruh dulu cutter-nya. Sesudah seperti ini ya teman-teman, kita tarik saja yang di bawahnya tadi supaya tidak mengganggu akar ya. Ini sedikit hancur tapi nggak apa-apa, hancur seperti ini nggak apa-apa ya, yang penting akarnya nggak keganggu. Pada intinya akar nggak keganggu ya. Lah setelah seperti ini teman-teman, kita tambahin tanah lagi ya. Ini saya pegangin karena pecah, ini harusnya disiram sedikit dulu supaya tanahnya nggak pecah ya, tapi saya kebiasaan seperti ini supaya nggak stres pohon anggurnya itu. Untuk tanahnya kita tambahin lagi. Saya rasa cukup. Tanahnya itu teman-teman kalau di tambu lampot itu jangan langsung dipenuhin ya, usahakan setara sama ininya saja yang tadi kita di polybagnya yang tadi ya, polybagnya yang waktu bibit tadi itu disamain, karena kalau kedalaman bisa busuk ini batang ya teman-teman. Jadi kedalamannya sama dan hasilnya seperti ini. Kenapa kita nggak boleh langsung menutupi semua? Nanti kan pot ini bakalan penuh, kita penuhin kan, tapi nanti setelah 3 bulan atau 4 bulan baru kita tambah lagi media tanamnya supaya ini rootstock ini yang batang bawah ini, batang dari Red Master ini tertutup semua, dan yang disisakan batang dari Livianya tersebut ya teman-teman. Oh kok Livia, mohon maaf ini akademik ya, karena saya lagi gagal fokus ini teman-teman ya. Setelah seperti ini yang teman-teman lakukan adalah penyiraman ya. Jadi kita akan melakukan penyiraman di sini saja. Bisa geser sedikit. Karena kalau di situ. Nah, kita akan melakukan penyiraman ya, teman-teman. Penyiraman seperti ini. Teman-teman bisa dilihat, disiram sampai basah supaya tanahnya ini padat ya. Jadi jangan ditekan pakai tangan kita atau jangan dipadatin pakai tangan, melainkan pakai air ya teman-teman. Seperti ini. Ini adalah cara saya ya. Oh, kohe kambingnya kelihatan di atas semua. Ini disiram basah banget sampai airnya itu turun dari pot ya. Sampai benar-benar airnya itu keluar, turun. Kenapa kita harus melakukan penyiraman basah seperti ini setiap kali kita menanam bibit baru? Karena untuk menjaga agar tanaman ini tidak stres ya teman-teman. Lihat, bisa dilihat ya, tuh airnya sudah mengalir, tandanya sudah seperti ini, cukup ya untuk airnya tuh. Nanti begitu kalian mau menaruhnya di mana itu harus pakai alas ya, atau ganjal batu bata atau apa, 3 biji ya, untuk menaruh pot ini agar keangkat sedikit supaya air itu bisa keluar maksimal ya. Seperti inilah video saya ya teman-teman yang saya bikin hari ini. Semoga bermanfaat, karena ini adalah bagaimana cara untuk menanam bibit anggur yang baik dan benar. Karena banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana caranya, main tanam-tanam aja ujung-ujungnya mati, kita yang disalahin. Nah itu yang kita mau perbaiki ya, supaya teman-teman semua bisa mengerti, memahami apa yang saya bicarakan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam pengangguran, salam satu hobi, salam pecinta tanaman, dan salam sukses selalu buat pecinta anggur, pecinta tanaman semuanya ya. Saya akhiri videonya sampai di sini saja ya. Oh, sebelumnya untuk info bibit, penanaman bibit ini ya, untuk info bibit anggur atau info bibit tanaman lain, mungkin jeruk atau apa, saya juga menjualnya, cuman ya saya fokusnya di anggur. Untuk mau jenis apapun kalian tinggal WA ya, ada nanti saya taruh di deskripsi ya.
Nanti WA adminnya ada di deskripsi untuk bibit tanaman anggur import ini. Ya, cukup sekian video dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.